السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بالهدى إلى يوم الدين. Ikhwan wa akhwat rahimani wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita bersama dengan kitab Al-Muyassar fi Dai'il Kitab was Sunnah, I'dad Nukhbah minal Ulama. Kita masih di pembahasan Kitabut Thaharah. Ya, di sini ana menggunakan HP karena qadarullah musibah yang kemarin, ya kitab-kitab ana juga kebakar ya. Bersama dengan puing-puing yang ada. Jadi ana menggunakan kitab di sini, menggunakan HP di sini. Baik, kita masih di pembahasan Kitabut Thaharah, pembahasan tentang At-Thaharah. Ya, sudah kita sebutkan bahwasanya di Kitabut Thaharah di sini, di pembahasan Thaharah ini yang dibahas di dalamnya ada 10 bab. Ada 10 bab. Ya, kita sudah masuk di bab yang pertama. Ya, di bab yang pertama sudah kita sebutkan bahwasanya di bab yang pertama di sini ada 6 pembahasan yang kita bahas. Ada 6 permasalahan yang kita bahas. Permasalahan yang pertama yaitu tentang thaharah, ya pengertian thaharah, begitu pula penjelasan tentang pentingnya thaharah dan pembagian dari at-thaharah. Itu pembahasan yang pertama yang kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian pembahasan yang kedua yang kita bahas yakni tentang air yang bisa digunakan untuk berthaharah. Ya, air apa saja yang bisa kita gunakan untuk berthaharah. Karena seseorang ketika dia hendak berthaharah tidak bisa menggunakan sembarang air. Ya, harus air ya yang tahur. Air yang tahur, yang suci pada zatnya dan bisa mensucikan yang lain. Ya, suci pada zatnya dan bisa mensucikan yang lain. Sudah kita bahas. Ya, karena ada air yang suci tapi tidak bisa mensucikan yang lain. Ya, ada juga air najis. Air yang digunakan untuk berthaharah, ya ini air yang at-tahur, suci pada zatnya dan bisa mensucikan yang lain. Kemudian permasalahan yang ketiga yang sudah kita bahas pula yakni tentang air apabila kemasukan padanya najis. Bagaimana status air yang ketika najis masuk pada air tersebut? Ya, sudah kita sebutkan di pertemuan yang terakhir kemarin. Bahwasanya apa? Ijma para ulama sepakat. Ya, jika air masuk najis, jika masuk pada air, kemudian kemudian najis tersebut itu tidak merubah sifat dari air tersebut. Kita ulang. Ketika air
masuk padanya najis. Kemudian najis tersebut merubah sifat dari air tersebut. Ya, imma warnanya atau rasanya ataupun warnanya. Ketika najis tersebut mengubah salah satu dari sifat dari air tersebut, maka sepakat ijma' para ulama bahwasanya apa? Air tersebut tidak bisa digunakan untuk bertoharoh. Ya, statusnya menjadi air yang najis. Maka tidak bisa digunakan untuk bertoharoh. Ini para ulama sepakat. Ya, yang diperselisihkan apa? Yang diperselisihkan ketika najis masuk pada air, kemudian apa? Kemudian najis tersebut tidak merubah salah satu dari 3 sifat air tersebut, baik warna, rasa ataupun warnanya. Ya, bau, warna ataupun rasanya. Ya, maka ketika seperti ini para ulama mereka berselisih. Bagaimana status dari air tersebut? Ya, bisa digunakan untuk bertoharo ataukah tidak? Ya, sudah kita sebutkan bahwasanya ya, pendapat Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'i termasuk Imam Syafi'i, ya beliau nukil dalam kitab ya bahwasanya apa? Bahwasanya air tersebut tidak bisa digunakan untuk bertoharo jika airnya di bawah dari 2 kullah. Ya, jadi beliau syaratkan ketika status airnya tidak berubah, masuk najis, kemudian status airnya tidak berubah, air tersebut bisa digunakan untuk bertoharo ketika air tersebut lebih mencapai 2 kullah. Mencapai 2 kullah ataukah lebih. Ketika di bawah 2 kullah, maka apa? Maka tidak bisa digunakan untuk bertoharo. Ini pendapat Syafi'iyah dan sebagian Hanabilah. Ya. Adapun pendapat yang sahih, ya sebagaimana Malikiyah, sebagian Hanabilah juga, ya pendapat Ibnu Abdul Bar, Syaukani dan ulama-ulama yang lainnya. Ya, begitu pula Az-Zahiriyah. Ya, Zahiriyah. Itu mereka berpendapat apa? Air tersebut, ya, selama masuk najis tersebut, kemudian tidak merubah sifat dari air tersebut, baik baunya, rasanya ataupun warnanya, maka air tersebut bisa digunakan untuk bertoharo. Ya, bisa digunakan untuk bertoharo. Kenapa? Al-ibrah bit-taghayyur. Yang dilihat ketika perubahan. Ya, yang dilihat yaitu perubahan dari air tersebut. Ketika air tersebut tidak berubah, maka asalnya apa? Bisa kita gunakan untuk bertoharo. Ya, bisa digunakan untuk bertoharo. Dan sudah kita sebutkan dalil-dalilnya di hadis-hadis Nabi pada pertemuan yang terakhir kemarin. Ya, itu permasalahan yang ketiga yang kita bahas terakhir kemarin. Permasalahan yang keempat yaitu air apabila masuk pada air tersebut sesuatu yang suci. Yaitu permasalahan yang keempat. Permasalahan yang kelima, hukum air mustakmal. Dan permasalahan yang keenam, bagaimana status dari air liurnya manusia ataupun hewan, ya. Baik. Kita masuk di permasalahan yang keempat. Qalu al-mas'alatur rabi'ah. Permasalahan yang keempat. Ya, karena terakhir kemarin di permasalahan yang ketiga, ya. Sekarang kita masuk ke permasalahan yang berikutnya, ini permasalahan yang keempat. Al-ma'u idza khalatahu tahirun. Air apabila ya masuk atau bercampur pada air tersebut tahir, sesuatu yang suci. Ya, sesuatu yang suci. Ya, maka bagaimana status dari air tersebut? Al-ma'u idza khalatathu madatun tahiratun kal awraq, ya, ka awraqil ashjar awis sabun awil ashnan awis sidr aw ghairi dhalik minal mawadi at-tahirah wa lam yaglib dhalikal mukhalid alayhi fasahih annahu tahur yajuzu at-tatahhur bih minal hadath wan najasah.
Lianna Allah Subhanahu wa ta'ala qala wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum. Ya. Air apabila bercampur dengan sesuatu yang suci, seperti apa? Seperti daun, dedaunan, ya, ataupun sabun, ataupun apa namanya? Sidir, ya, ataupun asnan. Asnan di sini ini disebutkan sabun untuk cuci tangan, ya, sabun yang digunakan untuk cuci tangan, atau sidir, ya, daun sidir, atau yang selain dari itu, dari sesuatu yang suci, dari apa-apa yang dia suci. Walam yaglib dzalikal mukhalid alaih. Ya, dan bercampurnya sesuatu tersebut, ya, bercampurnya sesuatu yang suci tersebut itu tidak mendominasi air tersebut. Ya, contohnya masuk daun atau sabun, tetapi sabun tersebut tidak mendominasi air tersebut. Fasahih, maka ya, pendapat yang sahih annahu tahur, bahwasanya air tersebut suci. Yajuz at-tatahhuru bih minal hadath wan najasah, bisa bersuci dari hadas dan najis. Ya, air tersebut bisa mengangkat hadas dan bisa menghilangkan najis. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum marda," dan jika kalian sakit, au ala safarin, atau sedang melakukan safar, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang dari kalian datang dari tempat buang air, au lamastumun nisa, atau kalian menyentuh berkumpul dengan wanita, falam tajidu ma'an, ya, dan kalian tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan thayyibah, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Ya, perhatikan di dalam ayat ini, ya, beliau berkata, falafzul ma fil ayah, lafaz air pada ayat tersebut nakiratun. Ya, mana lafaznya? Falam tajidu ma'an. Ya, dan kalian tidak mendapati air. Ma'an di situ dalam bahasa Arab itu masuk dalam kategori lafaz yang nakirah. Ya, lafaz yang nakirah. Lafaz yang tidak khusus. Ya, kalau istilahnya seperti lafaz yang umum. Ma'an. Kalau lafaz yang khusus itu contohnya ketika masuk padanya apa? Alif lam. Al-ma'u. Kalau sudah jadi al-ma'u berarti lafaznya sudah khusus. Tapi kalau nggak ada alif lam berarti statusnya masih nakirah. Ya. Di sini lafaz air di sini bentuknya apa? Lafaznya nakirah. Ya, masih umum. Fi siyaqin nafyi. Datang dalam sigo nafi. Ya, datang dalam sigo nafi. Penafian. Mana nafinya? Lam, ada lam di depan. Lam di situ merupakan salah satu sigo nafi. Ya, sigo penafian. Ya, inilah yang kita sebutkan kemarin, ya, pentingnya belajar bahasa Arab. Ya. Karena bahasa Arab itu merupakan miftahul ilm, kunci dari ilmu. Kalau kita mau sungguh-sungguh dalam mendalami ilmu din, maka apa? Kita harus perhatian terhadap bahasa Arab. Karena kita ketahui bersama bahwasanya para ulama itu mereka menulis kitab-kitab
Ya, begitu pula Al-Qur'an, Al-Hadis datangnya berbahasa Arab. Ya, berbahasa Arab. Maka apa? Penting bagi kita untuk memahami bahasa Arab. Qala Umar, ta'allumul arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Makanya santri, ya, tulab itu harus apa? Punya ilmu alat, yakni bahasa Arab. Ya. Nah, di sini nakirah, air datang dalam sigo nakirah. Berbentuk nakirah dengan sigo nafi, penafian. Ketika ada lafaz nakirah datang dalam bentuk nafi, maka apa? Faya ummu kullal ma. Tufidul umum, memberikan faedah umum. Ya, ini dibahas dalam usul fiqh. Ya, ada pembahasan namanya pembahasan al-am. Ya, di antara kaidahnya apa? Ketika ada bentuk sigo yang apa namanya? Bentuk kata yang nakiro datang dalam sigo nafi, maka apa? Memberikan faedah umum. Ya, faya ummu kullu ma. Maka umum mencakup seluruh air. La farqa bainal ma'il khalis awil makhlut. Ya, tidak ada perbedaan antara air yang murni, maksud tidak bercampur dengan apa namanya? Sesuatu yang suci yang lainnya, atau air yang bercampur. Ya. Memberikan faedah umum, baik airnya itu khalis, murni air, tidak ada campuran, atau air yang ada campuran dengan sesuatu yang suci tersebut. Maka apa? Maka status airnya apa? Tahir. Bisa digunakan untuk bersuci. Jelas ya? Itu hadis yang dalil yang pertama dari Al-Qur'an, dari dalam surat Al-Maidah. Sekarang dalil yang kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam liniswatil lati qumna bitajhizi ibnatih. Dalil yang kedua, ya, yakni tentang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita. Ya, kepada para wanita yang mereka itu mengurusi jenazahnya anak beliau. Ya. Anak beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai, ini anak disebutkan anak beliau yang perempuan. Ya, Rasulullah itu memiliki berapa anak? 7 anak. Ya, seluruhnya dari Khadijah kecuali 1 orang. Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah, ya. Anak yang pertama beliau siapa? Al-Qasim. Makanya beliau dijuluki sebagai Abul Qasim. Ya, kemudian anak yang kedua siapa? Zainab. Yang ketiga Ruqayyah yang apa namanya? Menikah dengan Utsman. Kemudian yang keempat siapa? Ummu Kulsum. Ketika Ruqayyah meninggal, maka apa? Rasulullah menikahkan Utsman dengan Ummu Kulsum. Makanya Utsman dijuluki dengan apa? Dzunurain, pemilik 2 cahaya, karena dia menikah dengan 2 anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak yang kelima siapa? Fatimah. Ya, Fatimah, istri dari Ali bin Abi Thalib. Dan Fatimah ini merupakan, ya, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat beliau sayangi. Ya. Darinya apa namanya? Lahir Hasan dan Husain. Kemudian yang keenam siapa? Abdullah. Ya, semuanya dari siapa? Dari Khadijah bintu Khuwailid. Ya, 6 anak Rasulullah semuanya dari Khadijah. Satunya Ibrahim dari siapa? Maria Al-Qibtiyah. Ya. Ketika Ibrahim meninggal, maka terjadi gerhana.
terjadi gerhana. Lalu apa? Ada sebagian orang-orang yang mengatakan bahwasanya gerhana terjadi karena kematian Ibrahim. Gerhana terjadi karena kematian Ibrahim. Ya. Apa kata Rasulullah? Inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La yankasifan limauti ahadin minan nas. Keduanya tidaklah tersingkap disebabkan oleh kematian salah seorang dari anak manusia. Ya, jadi maksudnya apa? Gerhana matahari maupun gerhana bulan itu terjadi bukan karena ada kematian dari manusia. Ya, akan tetapi terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu 7 anak Rasulullah. Di sini disebutkan anak perempuan beliau. Siapa di sini? Ya, disebutkan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Disebutkan penjelasannya di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim bahwasanya yang meninggal di sini ialah Zainab. Meninggal pada 8 Hijriah. Ya. Rasulullah mengatakan kepada para wanita untuk mengurusi jenazah anak beliau Zainab. Apa kata beliau? Igsilnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dhalik in ra'aytunna bima'in wa sidr waj'alna fil akhirah kafura aw syai'an min kafur. Rasulullah mengatakan kepada mereka, ya, mandikanlah dia 3 kali atau 5 kali. 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu. Ya, 3, 5 atau lebih. In ra'aitunna, jika memang diperlukan. Dimandikan dengan apa? Bima'in wasidir. Dengan air dan sidr. Daun sidr. Ya, waja'alna fil akhirah kafur aw syai'an min kafur. Dan jadikan di basuhan terakhir itu dengan kafur. Dengan kafur atau sesuatu dari kafur, sedikit dari kafur. Syahid kita apa? Di sini Rasulullah memerintahkan mereka para wanita untuk memandikan anak beliau dengan air dan sidr dan kafur. Ya, dicampur airnya dengan sidr dan kafur. Kemudian memandikan anak beliau. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya air tersebut tahir. Bisa digunakan untuk bersuci. Jelas ya? Jadi ini dalil yang kedua. Ya, akan bolehnya bersuci dengan air yang bercampur dengan madatun tahirah, dengan sesuatu yang suci. Ya, jadi fasahih, menurut pendapat yang sahih bahwasanya annahu tahur yajuz at-tatahhur bih. Bahwasanya air tersebut suci, bisa bersuci dengannya. Bisa mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Ya, karena sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwasanya at-taharah itu pengertiannya raf'ul hadath wa zawalul khabath. Mengangkat hadas dan menghilangkan khabath. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis ini tentu memerlukan sesuatu. Apa yang diperlukan? Ya, ini air. Ya, air. Air yang tahir. Air yang tahur, ya. Baik. Kita masuk ke permasalahan yang berikutnya. Al-mas'alatul khamisah. Permasalahan yang kelima. Hukmul ma' al-musta'mal fit taharah. Hukum air yang musta'mal di dalam taharah. Bagaimana status dari air yang musta'mal? Kenapa dibahas air musta'mal di sini? Karena memang di sana para ulama mereka berselisih. Atau kita sebutkan dulu apa yang dimaksudkan dengan air musta'mal di sini.
Qalu al-ma'ul musta'mal fi at-tahara kal-ma'il munfasili an a'dha'il mutawaddi wal muqtasil tahirun mutahhirun li ghairihi 'ala as-sahih yarfa'ul hadas wa yazilun najas ma dama annahu lam yataghayyar minhu ahadul awsafi ats-thalathati ar-raihati wat-ta'mi wal-lawn. Air yang musta'mal ya di dalam taharah itu seperti air yang terpisah dari anggota wudu seseorang yang berwudu. Kalau istilahnya seperti air sisa. Ya. Air yang terpisah dari anggota wudu seseorang yang berwudu atau seseorang yang mandi. Ya, bekas air wudu atau bekas air mandi. Ini air musta'mal. Ya. Kata beliau di sini tahirun. Air tersebut tahir, suci. Mutahhirun li ghairihi, dan bisa mensucikan yang lain. Alas sahih. Menurut pendapat yang sahih. Ya, menurut pendapat yang sahih. Alas sahih. Beliau katakan di sini alas sahih. Kenapa? Karena memang di sini khilaf bainal ulama. Ya, terutama ulama Syafi'iyah. Syafi'iyah yang biasa berbeda pendapat ya. Ya, sebagaimana disebutkan sahib matan Al-Ghayah wa Takrib. Dalam matan Ghayah wa Takrib itu penulisnya menuliskan bahwasanya air musta'mal itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Karena beliau termasuk dari salah satu ulama Syafi'iyah. Ya. Ini rata-rata pendapatnya Syafi'iyah. Yang mereka berpendapat tidak bisa digunakan air musta'mal untuk bersuci. Ya, akan tetapi pendapat yang sahih yang tadi disebutkan, dan ini pendapat ya mereka di sini, bahwasanya air tersebut statusnya tahir mutahhiran li ghairihi, suci dan bisa mensucikan yang lainnya. Suci dan bisa mensucikan yang lainnya. Bisa mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Kapan itu? Madama annahu lam yataghayyar minhu ahadul awsafits tsalatsah. Selama air tersebut tidak berubah salah satu tiga sifatnya. Selama air musta'mal tersebut tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya. Baik baunya, rasanya, ataupun warnanya. Ya, baik baunya, rasanya, atau warnanya. Ketika tiga sifat ini tidak berubah, maka asalnya air tersebut tahir mutahhirun li ghairihi, suci dan bisa mensucikan yang lainnya. Jelas ya? Wa dalilu taharatihi. Jadi yang kita bahas di sini kan al-fiqhu al-muyassar, fikih yang ringkas. Ya, kita bahas di sini apa? Fikih yang ringkas. Jadi mereka para ulama di sini, ini mereka tidak menuliskan secara panjang lebar. Mereka tidak sebutkan banyak khilaf. Ya, kalau kita mau lihat kitab-kitab fikih itu ada yang 10 jilid, ada yang 20 jilid, bahkan ada yang 30 jilid, bahkan ada yang lebih daripada itu. Kenapa? Karena memang permasalahan fikih ini permasalahan yang banyak khilaf. Ya, banyak pendapat. Ya, makanya kalau kita mau merujuk, bisa merujuk kepada kitab-kitab mereka ya, para ulama yang mereka menulis pembahasan fikih secara panjang lebar. Adapun pembahasan kita di sini yang namanya saja kitab pembahasan fikih muyassar, fikih yang ringkas. Jadi tidak dibahas secara panjang lebar. Ya, tapi memang kalau seandainya jika dibutuhkan kita akan jelaskan, tapi kita jelaskan juga tidak terlalu panjang lebar ya. Kita jelaskan secukupnya. Baik. Wa dalilu taharatihi, dalil akan sucinya air musta'mal ini. Apa dalilnya? Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza tawadda'a
kadu yaktatiluna ala wudu'ih. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau berwudu, maka hampir-hampir para sahabat itu mereka berebutan untuk mengambil sisa dari air wudu beliau. Ya, ini sudah ada contohnya dari para sahabat. Sisa wudu dari Nabi. Ya, bekas air wudu dari Nabi. Tentunya air tersebut air yang musta'mal. Ya, kemudian dalil yang lain, ya, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Wali annahu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah beliau sabba ala Jabirin radhiyallahu anhu min wudu'ihi idza kana maridan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah memercikan kepada Jabir. Ya, beliau pernah memercikan kepada Jabir dari wudu beliau. Ya, ketika Jabir radhiyallahu anhu dalam keadaan sakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam percikan air wudu dari beliau. Ya, menunjukkan apa? Menunjukkan air musta'mal itu apa? Suci, tahir, wa mutahhirun li ghairihi. Suci dan bisa mensucikan yang lainnya. Kalau seandainya air musta'mal tidak suci, tidak bisa dipakai untuk bersuci, maka tentunya para sahabat tidak akan melakukan yang demikian. Walau kana najasan lam yajzu fi'lu dzalik. Nah, ini seandainya air tersebut najis, niscaya apa? Mereka tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Kalau seandainya status airnya itu najis, niscaya para sahabat tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Ya. Kemudian apa? Wali anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wa nisa'ahu kanu yatawadda'una fil aqda wal atwar wa yagtasiluna fil jifan. Wa mithlu hadha la yaslamu min rasasi yaqa'u fil ma'. Dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan wanita-wanita para sahabat, para sahabiah itu mereka apa? Mereka berwudu di bejana. Ya, mereka berwudu di bejana. Wal atwar. Ya, begitu pula di atwar. Tempat atwar ini merupakan tempat minum, semisal bejana tapi digunakan untuk minum. Ya. Wa yaktasiluna fil jifan. Dan mereka mandi di ember, ya. Mereka mandi di jifan, semisal ember. Wa mithlu hadza, dan kata mereka di sini, wa mithlu yang semisal ini la yaslam min rasyasil yaqa'u fil ma. Tidak akan selamat dari apa? Dari percikan-percikan yang air itu terjatuh di bekas dari apa yang mereka air. Bahwasanya perkara tersebut tidak selamat dari percikan-percikan air. Ya, bahkan disebutkan di riwayat yang lain bahwasanya para sahabat mereka berwudu di satu tempat yang mana tempat tersebut seperti kolam atau yang semisalnya. Ya, otomatis ketika mereka berwudu tentu air wudu mereka akan terjatuh dalam kolam tersebut. Kalau seandainya tidak boleh, air mustamal itu tidak boleh, niscaya mereka tidak akan melakukan yang demikian. Mereka akan memisahkan antara air wudu satu orang dengan orang yang lainnya. Tidak mereka bercampur di situ. Jelas ya? Ini menunjukkan bahwasanya air mustamal itu tahir wa mutahhir li ghairihi. Ya, suci dan bisa mensucikan yang lainnya. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, dan begitu pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Wa qad kana janaban. Ketika Abu Hurairah dalam keadaan junub, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Innal mu'min la yanjus. Sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis.
Seorang mukmin itu tidak najis. Jangankan mukmin, kafir saja itu tidak najis. Kafir itu mereka najis dari keyakinan mereka. Ya, innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Najis dari siapa? Dari sisi keyakinan mereka, bukan badannya najis. Jelas ya? Begitu pula orang mukmin, apalagi orang mukmin, tentu apa? Lebih-lebih tidak najis. Kalau tidak najis berarti apa? Bekas mandi mereka, bekas wudu mereka itu juga tidak najis. Yang menunjukkan akan lemahnya pendapat yang mengatakan bahwasanya air mustakmal itu apa? Najis. Pendapat yang sangat lemah sebenarnya. Ya. Wa idza kana kadzalik fa innal ma'a la yafqudu tahuratuhu bimujarradi mumasatihilah. Kalau demikian, kalau keadaannya seperti demikian, berarti apa? Berarti air itu status kesuciannya tidaklah hilang dengan hanya sekedar disentuh oleh manusia. Ya, kalau demikian apa? Berarti apa? Air itu status kesuciannya tidaklah hilang dengan hanya sekedar disentuh oleh manusia. Faham ya? Naam. Azan ya? Taib, mungkin azan dulu. Azan dulu sebentar. Fadhal.
Taib. Begitu pula hadis yang lain. Hadis yang kita sering dengar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Beliau pernah mandi janabah dengan istri beliau, yakni Aisyah radhiyallahu anha. Ya, yang mana disebutkan dalam hadis Nabi dan Aisyah itu berebutan gayung untuk apa? Mengambil air. Ya, kalau seandainya air musta'mal itu tidak bisa, tidak suci, maka tentunya tidak mungkin Nabi melakukan yang demikian. Ya, ini juga dalil yang menunjukkan akan sucinya air musta'mal. Fal mar'atu tatahharu bi fadli tahuri rajul. Maka wanita itu apa? Bisa bersuci dengan sisa air yang suci dari lelaki. Wa kadzalika rajul. Begitu pula lelaki. Yatatahhar bi fadli tahur al-mar'ah. Ya, seorang lelaki bisa bersuci dengan sisa air yang suci dari perempuan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunah radhiyallahu anha. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu beliau mandi dengan sisa air dari Maimunah radhiyallahu anha. Ya, Nabi mandi dengan sisa air dari istri beliau Maimunah. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalil-dalil yang kita sebutkan di sini menunjukkan bahwasanya menunjukkan air yang musta'mal itu statusnya tahir, suci, wal mutahhir li ghairi, dan bisa mensucikan yang lainnya. Dan ini pendapat yang sahih. Ya, pendapat yang lebih sahih. Walaupun memang di sana ada khilaf yang panjang di antara para ulama. Ya. Kesimpulannya bahwasanya air yang masuk padanya sesuatu yang suci, yang tadi kita bahas di permasalahan yang keempat, ya, air yang masuk padanya air yang sesuatu yang suci, kemudian sesuatu yang suci tersebut tidak mendominasi. Ingat ya, tidak mendominasi air tersebut. Kalau seandainya ada air, kemudian masuk padanya sabun, sabun tersebut mendominasi air, maka ini tidak bisa kita namakan, tidak namakan dengan air lagi, tetapi dinamakan air sabun. Ya, maka ini statusnya lain lagi. Ya, yang kita bahas di sini ketika sesuatu yang suci tersebut tidak mendominasi air tersebut. Ya, begitu pula air yang musta'mal, bekas sisa wudu atau sisa mandi. Status dari kedua air tersebut menurut pendapat yang sahih, ya, bahwasanya air tersebut suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Ya, ini permasalahan yang keempat dan yang kelima. Untuk permasalahan yang keenam, ini mungkin agak panjang akan kita jelaskan. Jadi insyaallah taala mungkin kita tangguhkan di pertemuan yang berikutnya, yakni pembahasan tentang status dari air liur manusia dan status dari air liur hewan. Bagaimana statusnya? Bagaimana status dari air liur anjing? Begitu pula bagaimana status dari air liur babi? Apakah dicuci dengan 7 kali cucian ataukah bagaimana? Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, dan ini akan panjang kita bahas ya. Taib, naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.